tato di tangan kanan kalau tidak salah. Yang dimaksud tuh Peggy Terong yang mana Pak? Yang rambutnya keriting apa yang sekarang salah tangkep? Kalau Peggy Cianjur sendiri menurut abang perlu diperiksa polisi nggak? Saya tidak mau komen soal itu. Waduh, semakin mencurigakan nih Peggy Setiawan Cianjur ini ya. Sekelas Hotman Paris aja melempem. Dani sama si Andi adalah fiktif, tetapi tadi diangkat. Diulas, diangkat. Yang kedua Aep hanya melihat dari jarak 100 meter, lalu setelah ditangkap baru ada metode cocokologi. Baru oh iya ini menggunakan motor. Pina bilang pada kala kejadian ada orang melaporkan ke keluarga Pina bahwa Pina ada kecelakaan. Itu adalah seorang pelaku. Artinya mata yang namanya kakaknya Pina ya tahu ciri-ciri orang itu, tahu nama orang itu. Kenapa bungkam? Kenapa harus 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bungkam? Kenapa? Saya percaya, makanya saya bilang ini permainan. Ya, kalian ya tuh pengacara sama kakaknya Pina main-main kalian di atas deritanya Pina. Ya, udah lagi tuh sok-sok jadi Linda yang sering-sering kurupan bohong semua itu. Dibayar berapa sih orang itu, orang ya disuruh kesurupan kok ada jadwal gitu loh. Ya kan? Udah dipasang harga. Kembali lagi di channel saya, Iyo Channel. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang kasus Vina Cirebon yang berhubungan dengan kakaknya Vina, yaitu Marliana. Marliana adalah kakak kandung Vina Cirebon karena diduga tahu persis pelaku dalam kasus yang menimpa adiknya. Karena yang melaporkan bahwa Vina mengalami kecelakaan kepada keluarganya adalah seorang pelaku. Jadi otomatis kakak Vina tahu siapa pelaku pembunuh adiknya yang sebenarnya. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Iya, kenapa? Bang Hotman, kalau kemunculan Peggy Cianjur, Bang Hotman, gimana tanggapannya kemunculan Peggy Cianjur yang klarifikasi itu? Kalau Peggy Cianjur sendiri menurut abang perlu diperiksa polisi nggak? Saya tidak mau komen soal itu. Waduh, semakin mencurigakan nih Peggy Setiawan Cianjur ini ya. Sekelas Hotman Paris aja melempem. Ditanya sama wartawan, kalau menurut abang Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa polisi apa enggak? Oh, saya no comment katanya. Ah, melempem, gak berani berkomentar Hotman Paris dengan Peggy Setiawan Cianjur. Siapa dia Pak Kapolri? Pak Sigit, Pak Listio Sigit, Pak Kapolri yang terhormat, yang kami banggakan, yang kami cintai ya. Kok kenapa ini polisi kayaknya nggak berani, nggak mampu dia buat menyentuh ini Peggy Setiawan ini. Siapa gerangan? Aduh, ada apa? Punya kekuatan apa ini Peggy Setiawan ini? Aduh, kok polisi dan sekelas Hotman Paris nih melempem ini buat memberikan pernyataan untuk buat memeriksa Peggy Setiawan Cianjur ini. Padahal dia ngakunya cuma tukang ojek, ya kan? Cuma tukang ojek, terus anaknya Pak Cecep yang kerjanya serabutan. Tapi wah ini tangannya ini pakai ini blue sapphire 13 karat Sri Lanka. Anggota geng motor pula. Waduh. Badannya tatoan itu. Kalau lagi ngomong tuh kayak orang ketergantungan obat itu. Jadi aduh, harusnya ini diperiksa dulu. Masalah dia terlibat apa enggak kan urusan belakangan nanti kan. Karena ini banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan, kecurigaan justru lebih mengarah kepada Peggy Setiawan Cianjur. Ya. Aduh, tolong dong ya. Jangan bikin resah masyarakat nih ya. Waduh. Memiliki tato di tangan kanan kalau tidak salah. Yang dimaksud tuh Peggy Terong yang mana Pak? Yang rambutnya keriting apa yang sekarang salah tangkep? Aduh, Bapak ini suka bikin drama. Saya dengarnya loh Pak, sampai kebelet ngenge. Peteng ulo loro Pak.
blet ngising. Kok masih terus berdrama bapak ini. Ampun, ya ampun. Aku sampai blet ngising, Mbak. Blet ngenge. Dengernya. Yang tadi udah muntah-muntah. Sekarang tinggal diarenya. Ojo ngono, Pak. Ojo ngono. Bapak iki ngelawak ae kerjane. Jangan suka ngelawak, Pak. Sekarang ini belum ada yang ulang tahun, jadi jangan jadi Ciri-ciri orang ini sesuai nggak dengan yang di lapangan sama Pak Dedi? Artinya hanya satu orang itu yang lolos nangkap arah omongan saya. Tuh baru jempol buat saya. Nah itu sudah masuk ke baris krim ya, menguak orang-orang termasuk anak pejabat, kemudian pejabatnya dan kawan-kawannya. Itu seperti itu ya. Saya ingat, jangan seseorang waktu anaknya punya masalah, kemudian anaknya titik-titik IAR itu dulu ditelepon ya, minta tolong dia. Begitu. Jadi tahu. Ya akte kelahirannya nggak ada. Sekarang dia bilang nggak punya, masuk akal nggak? Ngojek tapi nggak punya motor. Ikut monreker tapi nggak punya motor, omong kosong. Ya kan, katanya nggak pakai anting, tapi bekas lobang anting itu udah dijahit. Emang saya nggak jeli. Ya kan, katanya nggak punya tato, dibuka kiri kanan. Ya kan? Nyata. Katanya orang tuanya, katanya orang tuanya Cecep, sama yang di sebelahnya yang perempuan itu kan sering foto bareng nih sama mantu nih. Sering saya bocorin aja nih ya, udah kepalang tanggung. Ya. Itu yang sebagai ibunya Peggy Setiawan Cianjur itu ya, itu orang sering banget foto keluarga bareng yang namanya mantu sama Ibu Ayu, mantan wali kota. Siapa tahu terkuak siapa dalangnya semua nanti kalau masih ini berbelit-belit. Kalau saya mengarahkan istilahnya arah panah ya, ke sana dan ke sana. Bagi yang junius itu udah menggarisbawahi, kemudian dia membuktikannya sendiri, di-print gambarnya, ucapan saya itu disimpan, kemudian ini beliau cuma menyebutkan kata-kata netizen itu nggak saya doang kan, jadi berarti dia menyimpulkan dari kata-kata kita ini dia juga mendapatkan info-info dari masyarakat banyak, bukan masyarakat kecil, masyarakat banyak ya kan. Nah itu ya, semoga kakak dilindungi, amin semua ya. Kita harus melindungi yang namanya pembentukan khusus ya, perlindungan untuk Peggy Setiawan Kulibangunan sebagai korban salah tangkap. Masa berlarut-larut ya kan. Nah CCTV apa? CCTV 2016 lalu kejadian itu kan ada CCTV-nya di jalan raya itu, di jembatan maupun yang di bawah itu kan ada CCTV-nya. Vina itu sebelumnya itu di depan SMP, ya kan, depan SMP di bawah, bukan ini. Kok reka ulangnya itu ya di atas gitu. Kok bisa pindah pakai digaris-garis ini? Nah, makanya saya bilang itu Rudiana dan kawan-kawan sangat pinter mengelola yang namanya drakor. Ya kan? Ya begitu, bro. Jadi kelolaan drakor ini ya seperti itu. Jadi Pina kemarin ya otopsi ulang, terus sebut kalau itu cinta segitiga. Kalau dibilang cinta segitiga ada yang namanya ini ke yang namanya Vina, itu salah. Sebaiknya lemparkan aja tuh kata-kata itu ya buat anggota polisi itu.
ya sama Ibtu Rudiana. Itu baru semua itu cinta segitiga itu. Ya dah. Nah, CCTV sedikit ada orang yang membocorkan rekaman itu ya, di mana penyiksaan Vina. Ya, penyiksaan Vina, tolong dia sambil nangis terus masih ditarik, digilir ya kan. Ya dia masih digilir. Dia udah minta tolong, udah minta ini ya kan, matanya diikat. Kemudian matanya lepas nih. Tadinya nggak ada niat ya bunuh itu. Ikat matanya tuh ditarik sana ditarik sini, jadi ini matanya Vina ngeliat, maka dipukul. Ya kan? Nah, rekaman itulah harus diputar. Biar tahu ya semua itu drakornya itu Rudiana dan kawan-kawan ini. Marliana, kakak kandung Vina Cirebon, yang awalnya kerap tampil setelah kasus pembunuhan sang adik kembali mencuat, kini seolah hilang ditelan bumi setelah proses kasus tersebut bergulir. Nah, kekinian video kembali muncul dengan pernyataan yang mengejutkan dan membahas soal Marliana yang kekinian jarang tampil di tengah maraknya pemberitaan soal kasus Vina Cirebon. Dalam potongan video yang diunggah akun TikTok Dagelan Politik, video kembali berujar soal kasus Vina Cirebon dan kini menyinggung nama Marliana, kakak kandung dari Vina Cirebon. Ia dengan lantang menyebut bahwa polisi harus menangkap Marliana, kakak kandung dari Vina Cirebon, karena diduga tahu persis pelaku dalam kasus yang menimpa adiknya. Kepolisian, mudah-mudahan kalian merekam apa yang saya sampaikan, ujar Widya dalam video tersebut. Mudah-mudahan kepolisian menangkap kakaknya Vina untuk dimintai keterangan, tambah Widya. Lebih lanjut, Widya berujar karena yang melaporkan bahwa Vina mengalami kecelakaan kepada keluarganya adalah seorang pelaku. Dan itu kata-kata dari kakak kandung Vina sendiri, betul nggak, ungkap Widya. Jadi kata Widya, sekarang ini Marliana, kakaknya Vina, dekat dengan putri kuasa hukumnya. Dan dekat juga dengan keluarga bupati. Di mobil bareng, berfoto bareng, dan segalanya, tutur Widya. Kakaknya Vina itu, lanjut Widya, tahu ciri-ciri pelaku yang melaporkan pertama bahwa Vina mengalami kecelakaan. Kok polisi masih bengong? Kakaknya Vina itu harus ditangkap dan dimintai keterangan. Karena dia tahu ciri-ciri orang yang pertama kali melaporkan bahwa Vina mengalami kecelakaan, tandasnya. Namun demikian, pernyataan Widya ini belum dapat dibuktikan kebenarannya alias belum terkonfirmasi secara resmi.